Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarom, dari kelas 3 MAK. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu asatidz di lembaga Al-Azhar, yaitu Al-Ustadz Faris. Jadi ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mau ditanyakan kepada antum terkait tentang Al-Azhar di sini, sekalian dengan asatidz di sini. Pertanyaannya bisa ditanyakan Kapan Anda datang ke Pare? saya ini ya. Dan kalau saya datang di Pare itu di awal 2019 Februari. Program apa saja yang Anda ambil ketika ada di Al-Azhar dalam pembelajarannya? Dalam pembelajaran ya. Jadi memang asatidz di sini itu kebanyakan wajib mengikuti semua program. Ya, kalau kita mau ngajar di sini itu kebanyakan itu memang diperintahkan untuk mengikuti program dari tamyiz, full time, al-miftah, bahkan sampai manhaji. Kenapa kita kok diwajibkan mengikuti semua program? Yang pertama, selain untuk mereview atau memurojaah materi yang sudah pernah kita pelajari, juga untuk mengetahui bagaimana thoriqah atau metode pembelajaran yang harus disampaikan kepada anak-anak nantinya. Jadi semua program sudah saya masukin. Profesi apa saja yang Anda jalanin semenjak Anda ada di Pare, tempatnya lembaga Al-Azhar? Profesi terkait dengan ngajar ya? Lebih tepatnya berarti udah pernah ngajar apa aja gitu ya. Kalau di sini saya udah pernah ngajar ya, sampai saat ini memang difokuskan pada muhadasah ya. Jadi muhadasah, kemudian mufrodat itu dua materi ini yang Anda pegang. Untuk kelas al-miftah, tamyiz, manhaji, ada asatidz lain yang memegang itu semua. Kalau Anda memang fokus di kelas full time 1, 2, dan 3. Apakah ada kendala ketika Anda berprofesi sebagai pengajar Al-Azhar, seperti tidak setuju dari keluarga? Kalau kendala yang dimaksud adalah ketidaksetujuan dari keluarga, insya Allah nggak ada ya. Karena namanya kita thalabul ilmi ya, ta'allum wa ta'lim, itu pasti semua orang bakal mendukung. Kalau kendala dari anak sendiri, insya Allah aman. Biasanya kendalanya malah dari peserta didik. Misalnya kita ngajar di kelas full time 2 atau bahkan full time 3. Tapi ternyata ketika dites atau dicoba untuk ngomong, kemampuan mereka itu masih belum saatnya masuk di kelas itu gitu loh. Sehingga ketika kita ngajar, seharusnya materi tersampaikan ke semuanya secara rata. Ada beberapa yang nggak bisa menangkap atau menyamakan kemampuannya, karena memang sejak awal harusnya kita bukan di situ. Di tamyiz Bisa di tamyiz, atau mungkin di full time 1 harusnya belum langsung naik ke full time 2, tapi memaksakan naik di full time 2. Seperti itu. Pengalaman apa saja yang Anda dapatkan ketika ada di Al-Azhar? Pengalaman baik ataupun pengalaman yang kurang nyaman? Pengalaman yang baik ya, kalau pengalaman yang baik otomatis namanya kita berada di lembaga pembelajaran ya. Berada di lembaga pembelajaran, kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang insya Allah memiliki niatan baik ya, baik dari asatidznya, anak-anaknya juga yang belajar di sini, mereka dengan tujuan yang baik, ini thalabul ilmu. Kemudian baiknya itu di sini saya bertemu sama mudir, kemudian asatidz yang lain yang memberikan dampak besar, pengaruh ya, dampak besar. Mudir ini gimana merintis Al-Azhar ini sendiri juga, gimana memberikan pola pandang yang dari sisi positif ketika ada permasalahan, bagaimana cara memecahkan permasalahan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, misalnya di maskan, kemudian yang kita berikan atau peraturan-peraturan yang kita berikan itu anak-anak tidak mengikuti, bagaimana cara kita membuat anak-anak itu mengikuti. Yang intinya lebih banyak belajar. Tapi kalau misalnya negatifnya, pengalaman negatifnya ini ya namanya kita juga selain memegang di kelas, kita juga memegang di asrama. Di asrama itu terkadang ya kita bukan memandang negatif, tapi terkadang ada
ada masa-masa kalau Bang Hafi itu bilang, siapa itu Bang Hafi ya, bilang kejahatan itu karena ada kesempatan kan, bukan karena ada, tapi ada kesempatan juga. Nah itu yang paling buruk yang saya alami itu kecurian. Ada pencurian. Ya pencurian itu saya bukan menyalahkan dari murid-muridnya ya, karena memang keamanan di sekitar sini juga nggak semuanya itu ada yang baik. Bahkan ketika saya mengajar di kelas itu di hadapan mata saya sendiri itu perempuan lewat, kemudian di keranjangnya itu diambil HP-nya sama jambret apa ya? Jambret, copet atau jambret itu nggak? Ya terus saya begal mungkin namanya. Tapi nggak sampai menyakiti, cuma langsung diambil HP-nya, kemudian si cewek teriak-teriak. Saya berhubung naik sepeda motor, saya juga nggak mungkin ngejar, bisa. Itu pengalaman beberapa yang buruk. Ya, gimana lagi namanya kita bersosialisasi, berinteraksi sama orang-orang yang kita sendiri juga nggak tahu gimana latar belakang mereka semua. Ya, itu juga harus waspada. Apa pendapat Anda tentang Al-Azhar di Pare sebagai lembaga khusus, Ustaz? Pendapat saya tentang Al-Azhar ya? Ya. Al-Azhar ini saya akui lembaga yang sangat baik ya, sangat baik. Dalam artian kita belajar, tapi kita juga diberikan skillnya seperti apa misalnya. Teman-teman mungkin kebanyakan di sini lihatnya saya ingin belajar bahasa Arab, ingin bisa ngomong, ingin bisa baca kitab gitu misalnya. Tapi di program Al-Azhar yang diajarkan itu bukan cuma baca kitab, bukan cuma ngomong, tapi kita juga diajarkan bagaimana tampil di depan publik ya, depan publik, seperti program salawatan, mungkin teman-teman punya kemampuan muqabalah, kita ngomong sama teman-teman yang tidak kita kenal, kemudian program masrohiyah ya, atau penampilan takdimat gitu ya. Jadi maksudnya kita nanti tampil di hadapan teman-teman yang bahkan kita nggak tahu, mungkin dari teman-teman dari pondok nggak pernah bertemu sama teman-teman akhwat gitu ya, sama teman akhwat, dipaksa untuk tampil di hadapan mereka itu sesuatu yang tantangan juga gitu ya. Kalau di pondok belum pernah, itu pasti mengalami yang namanya masa-masa panas dingin itu udah pasti. Jadi itu kita juga membangun mental, gimana cara kita berhadapan dengan publik, gimana cara kita membangun keberanian kita, pola pikir kita. Juga ada program yang dimana itu melatih kepemimpinan kita, kayak outbound itu sangat baik ya, dimana kita bersosialisasi sama teman yang bahkan kita nggak kenal. Karena nanti ketika outbound itu semua kelas itu diacak, jadi kita itu omongan, bentuk ketua, gimana ketua itu memimpin teman-temannya, gimana ketua itu memimpin dalam permainan itu memang tujuan gitu. Jadi ketika kita belajar di Al-Azhar, insya Allah banyak yang kita dapatkan ya. Selain ilmu itu sendiri, dari tujuan kita sendiri, banyak skill tambahan ya. Baik itu berupa mental, keberanian, juga skill memimpin. Oke, wawancara kali ini bisa disimpulkan bahwa lembaga Al-Azhar ini bukan cuma tempat khususan siswa saja, tetapi ladang-ladang pekerjaan untuk orang-orang yang berbakat dalam bidang bahasanya. Bukan begitu, Ustaz? Insya Allah. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalami bahasa asing, khususnya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris, silahkan datang saja di Kota Kediri, Kecamatan Pare. Al-Azhar jadi mumtaz. Cukup sekian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.